Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu wa barakatahu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, jamaah salat subuh ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kita dipun paringi kemudahan, dipun paringi taufik kalian Allah Subhanahu wa taala saged nindakaken salat subuh terutama kanthi berjamaah. Mugi-mugi kanthi kita istiqomah nindakaken salat subuh lan ugi istiqomah bangun di waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan dumateng kita sedaya. Allahumma amin. Sesuai kalian pangandikanipun Rasulullah sallam, Rasulullah ndongaaken kula lan pansami dumateng tiyang ingkang tansah bangun pagi-pagi, mengisi pagi-pagi dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan. Beliau ngendika, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik li ummati, mugi panjenengan paring keberkahan, dipun paring dipun kebak-kebaki kesainan-kesainan ingkang kathah li ummati dumateng umat kula fi bukuriha ingkang enjang-enjang menika sami padha nindakaken ketaatan-ketaatan utawi kebaikan-kebaikan. Dados bapak sekalian, alhamdulillah mugi kita tansah dipun paring istiqomah. Allahumma amin. Wonten ing kesempatan enjang menika kita badhe ngaji belajar sareng-sareng. Nggih menika adabu doa wa fadlihi. Nggih menika adabipun berdoa lan keutamaanipun berdoa. Saktenipun kula sampaiaken adabipun doa, kula sampaiaken fadlul doa riyen, terus keutamaan berdoa. Setunggal pilih
Allah itu sebenarnya sudah kasih kita namanya senjata-senjata, dan juga atau Allah sudah kasih namanya kunci-kunci. Cuman enten tiang ingkang memang randuwe senjata utawi janjane yon duwe senjata ning mboten saged napa? Mboten saged napa Mas? Nggunakaken utawi ngepanaken senjatanipun. Niku masalah ngoten. Keranten apa? Bapak sekalian, karena Allah itu tidak membiarkan hambanya itu terlantar. Makanya kenapa diturunkan Al-Quran, diutusnya Rasul itu merupakan rahmat terbesar untuk manusia. Seandainya manusia ini ya tidak dibimbing dengan Al-Quran, dan juga seandainya manusia itu tidak diutus dengan para nabi ataupun rasul, manusia itu pasti nawa tersesat. Wa ingkanu min qablu lafi dholalim mubin. Pasti mereka itu tersesat. Lah, karena kita ini dikasih dua hal. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran atau Al-Quran, yang kedua penjelas Al-Quran yaitu Rasul, maka manusia yang awalnya dalam kondisi tersesat, manusia yang kondisinya jauh dari nilai-nilai kehidupan yang baik, yang benar, maka mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lah, kunci-kunci utawi senjata menika napa? Sejatosipun teknisipun banyak. Jadi kuncinya atau senjatanya itu banyak. Jadi senjata yang paling ampuh pertama adalah memang Al-Qur'an itu sendiri, ngoten. Tentunipun wonten ing Al-Qur'an wonten rincian-rincian ingkang kula lan panjenengan saged mangertosi beberapa panduan-panduan sang Allah Subhanahu wa taala berkenaan kalian kunci wau. Napa kuncinipun? Setunggal adalah doa. Jadi kunci yang senjata ataupun kunci yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita itu adalah apa tadi? Doa. Maka Bapak sekalian jangan pernah sepelekan namanya berdoa. Kenapa Bapak sekalian? Dalam satu riwayat, dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang baginya dibukakan pintu-pintu doa, artinya orang tersebut dimudahkan untuk senantiasa berdoa, maka dibukakan padanya pintu-pintu rahmat. Jadi siapa yang dibukakan pintu-pintu doa, Allah akan bukakan padanya pintu-pintu rahmat. Makanya terus dalam Al-Qur'an Allah ngendikaken, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'alahum yarsudun. Itu ayatipun ngoten. Jadi seorang hamba supaya dia itu tidak terombang-ambing dalam masalah hidupnya, Allah kasih pegangan, itu namanya doa. Maka wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadaku, fa ini qarib, jawablah Muhammad, kamu jangan bingung gitu loh. Karena fa ini qarib. Lah masalahnya setiap orang itu di dalam hatinya memang makrifahnya beda-beda. Ada orang yang memang tahu, sadar dia bahwasanya Allah itu dekat. Tapi ada orang yang dalam hatinya merasa jauh sekali. Mang bayangkan jenengan pas merasa jauh dari Allah, gampang taat napa pripun, Pak? Angel nggih. Orang itu kalau hatinya jauh dengan Allah itu mau melakukan ibadah itu berat sekali.
enake ger beban tok ngoten mawon lah. Adanya cuman beban. Lah, bagi orang yang ngerti tadi qarib, Allah itu sangat dekat. Ya, dekat apanya? Dekat pertolongannya dan seterusnya. Maka fa ini qarib. Lah makanya terus hamba yang sadar melakukan namanya taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk pendekatan. Nek materi kita doa nggih, pendekatan diri pada Allah diantaranya melalui doa. Jadi orang yang berdoa itu sedang melakukan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan apa? Mengabulkan, mengabulkan orang yang ketika orang tersebut berdoa kepadaku. Tapi ada syaratnya, memang Allah itu kabulkan doa kita. Syaratnya adalah falyastajibuli. Ini ada syaratnya. Kalau kita kepingin doa kita dikabulkan, syarat pertama adalah kamu harus jadi orang yang istijabah. Istijabah itu wong sing gelem nuhoni apa kang dadi perintah Gusti Allah. Istijabah kados niki mawon jenengan adzan, itu kan panggilan. Ada panggilan itu tiap orang kan beda-beda. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang mau dengan penuh kesemangatan, ada yang mau dengan penuh berat hati. Lah, tiap orang itu istijabahnya beda-beda. Tapi Allah sudah kasih namanya kunci. Ketika seorang hamba itu mengharapkan dikabulkannya doa, jadilah orang yang suka istijabah, orang yang senantiasa mau memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saged dipahami ya Pak. Niki nek dianalogiskan, dikiaskan kaya ibu kalih putra anak. Saya yakin ketika anak dipanggil Le, Rene, ngono langsung wet gitu. Kira-kira pripun Pak Bu? Wah, ibu seneng banget, seneng. Sangka senenge ibu niku ya, kadang ibu nggak usah ngomong, anak wis paham, langsung teko kadang gitu. Saking senengnya udah dia akan mendapatkan kasih sayang ibu yang lebih, bahkan dapat bonus-bonus yang banyak sekali. Kita maka sekolah langsung teko ese, wis gak usah ngopo kan ngoten nggih Pak. Nek lagi anyel lu toke wae, nek ora ngomong ora di napa? Kei kan ngoten nggih. Jadi ketika dia itu ngeleganke, nyenengke istijabah karo ibu ini ku bagus, ya udah otomatis dia akan diberi. Ya, bahkan sebelum dia minta saja sudah Pak diberi. Apalagi Allah itu maha karim. Maha karim itu maha zat yang maha luman. Ya, dimana Allah itu tidak diminta aja, jenengan dikasih terus. Ya, kita hanya aja kita nggak sadar gitu aja. Terus syaratnya pun ya yang pertama apa? Istijabah. Jadi orang yang mau istijabah itu memenuhi panggilan ya. Nek wong Jawa aja dadi wong sing dendeng ngoten. Itu. Terus fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ya, wal yu'minu bi itu artinya berimanlah, percayalah kepadaku. Artinya ternyata doa ataupun apapun itu sangat bergantung dengan keyakinan kita juga. Ya, keyakinan apa? Keyakinan diterima atau tidak. Yakin nggak kamu itu doa kamu diterima? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah, berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin, percaya kalau doamu itu dikabulkan. Terus ada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Terus syarat yang kedua Pak, yakin akan terkabulkannya doa. Ya, memang nanti ada
doa itu sebenarnya itu dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ada doa yang tidak terkabulkan, ada namanya perisai, karena memang ada perisai. Perisainya mungkin banyak sekali, Pak. Perisai itu penghalang dikabulkannya doa itu banyak sekali. Ya. Di antaranya itu penghalang itu ada dosa, lah dosa itu macam-macam juga. Di antara dosa itu adalah dosa kepada kedua orang tua. Jadi anak yang durhaka kepada orang tuanya itu doanya itu tidak mau diangkat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dan ada perisai-perisai. Ada kemudian ada perisai yang lain madzolim, suka mendolimi orang lain, itu dungone tidak diangkat ke langit. Jadi sebenarnya doa itu Allah kabulkan selama kita itu tidak ada perisai-perisai. Lah kalau ada perisainya gimana? Ya terus dibersihkan. Maka kenapa kadang orang itu ketika berdoa baiknya dia mungkin sholat, ada sholat apa Pak? Sholat apa? Taubat dulu gitu ya, sholat taubat dulu, kemudian dia sholat hajat dulu, kan gitu. Nah, itu dalam rangka untuk apa? Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib mungkin setunggal niku dari keutamaan intinipun kita sampun dipun paringi kunci Allah Subhanahu wa taala, senjata hidup bagi kita semuanya ya. Nanti kalau kita ngaji itu akan ketemu banyak sekali kunci-kunci itu, tapi mboten saged saya terangkan satu demi satu. Lah kalau terangkan enten mriki adabipun. Jadi ngeten Pak, setiap ibadah nopo mawon itu melekat namanya adab. Cah golek ngilmu kok ra duwe adab, pasti dia itu terhalang dari ilmu gitu. Jenengan sholat kok enggak pakai adabe wong salat, makanya sholat kita enggak berkualitas dan sholat kita pun juga tidak baik. Semua ibadah di sana ada melekat namanya adab. Maka dalam para ulama itu kalau sedang tolabul ilmi itu beliau mengatakan adab itu lebih didahulukan daripada ilmu ya. Bahkan mereka belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu ya. Beradab dengan kalau nanti di sini ada kitab Minhajul Muslim, ada nggih? Di situ diterangkan itu adab bersama Allah itu kan semuanya lengkap semuanya nggih. Bapak sekalian ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, enten mriki dipun aturaken oleh para ulama ada 10 adab. Ya, mengki niki saged kita amalaken nggih. Sepindah nggih menika ayataros soda li doa al auqat asyarifah. Jadi adabnya doa itu supaya doa kita itu dikabulkan, itu kita baiknya itu memperhatikan yaitu waktu-waktu yang syarifah. Syarifah itu waktu-waktu yang mulia. Jadi ibaratnya nek jenengan ajeng mlinteng, ajeng bedil niku golek waktu sing kira-kira ya ngeten kan sama. Jadi doa itu kalau kepen istijabah itu suruh memperhatikan waktu-waktu yang syarifah. Dan begitu jane kuatah Pak. Saya ambil aja yang mungkin yang sesuai dengan kita. Di antara adalah di sini Yaumul Jum'ah minal usbu ya, di hari Jumat. Makanya di hari Jumat itu baiknya kita mengkhususkan untuk banyak ibadah dan banyak berdoa. Terutama kalau Jumat itu di sore harinya ngasarnya Jumat ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan nek pas sorenya hari Jumat itu terutama saat itu berdoa. Tidak harus di masjid ya ta? Atau bagi bapak yang ada sholat Jumat itu ada waktu antara apa tadi khutbah itu loh, dua khutbah itu ya, ada waktu sebentar itu pakai untuk berdoa ya. Intinya tapi juga ada ulama seluruh waktu-waktu Jum'ah di sana adalah ada waktu yang mustajab. Tapi yang akharobil ijabah itu diantaranya adalah di sore harinya hari Jumat. Nah ini sunnah yang memang
Kita mungkin cik rodok atau asing aneh karena memang jarang, satu mungkin jarang yang tahu, dua jarang yang mengamalkan, tiga sedikitnya orang-orang yang memang yang mengamalkan di situ gitu. Tapi ini memang sunnah Nabi di mana baiknya hari Jumat itu terutama di sore harinya itu berdoa. Doa kebaikan dunia dan juga kebaikan apa? Akhirat. Kemudian yang kedua adalah wa waktu sahar min saatil lail. Ini tadi waktu sahar. Sahar niku atau sahur nih kita ya, sahar niku waktu di mana menjelang sebelum subuh. Jadi waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang syarifah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam Al-Quran difirmankan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar, di waktu sahur mereka itu yastaghfirun, mereka memohon ampun. Saya kasih istighfarnya nggih Pak. Istighfarnya ngeten, istighfarnya nggih. Kita bisa memakai istighfarnya nasihatnya Rasul teng sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Nggih menika astaghfirullahaladzim. Melih astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kedawan Pak, Mas Rahmat ngono ra apal diketok. Artinya nek sing jek nom-nom sing ngoten niku tak kira wis kuduke wis rampung gitu. Tapi nek bapak-bapak, ibu-ibu sing itu kan banyak udzur nggih Pak, banyak udzur. Jadi astagfirullah li walidayya wal jamil muslimin itu 25 kali kan enggak panjang loh 25 kali. Kenapa Abu Darda mengatakan orang yang mendoakan kaum muslimin atau berdoa seperti itu ada dua keutamanya. Satu, menjadi sebab kalian itu dikabulkan doa-doamu. Jadi kuwi nggo ngawali sebelum kita napa Pak berdoa. Tadi Abu Darda mengatakan siapa yang mendoakan kaum muslimin dengan sigot seperti itu adalah satu, menjadikan sebab doa-doa dia dikabulkan. Itu satu. Yang kedua, menjadikan sebab mereka itu akan dipermudah rizkinya. Yurzakun. Jadi orang yang suka mendoakan kaum muslimin itu akan banyak dikaruniai namanya berkah rizki. Maka sering-sering mendoakan kaum muslimin, ya ta? Maka di situ sudah komplit itu Pak. Itu 25 kali. Ngoten nggih Pak. Lah sekarang sing pendek. Lah ini sing pendek-pendek ibu-ibu, bapak-bapak. Lho kinten niki rada jek iso. Astagfirullahaladzim. Nggih. Enten sing mboten apal astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ngenten nggih. Terus bisa astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Iki cek rada angel karena jarang. Jarang. Tapi kula balane ping 3 nggih kudu hafal nggih. Astagfirullahaladzim. Nah niki sapal, wis rasa dihafalkan wis hafal. Sing rada dieling-eling dihafalke innahu kana ghaffara, innahu kana ghaffara, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Lali napa lali? Mboten nggih, astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Itu sesuai dengan Al-Qur'an surat Nuh, fastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum anhara. Itu dibaca berapa? Sab'ina marrah, 70 kali. Jadi bisa dibaca di waktu sahur atau di waktu bar sholat duha bisa. Pokok astagfirullah innahu kana ghaffara. Pun apa terang Mas? Pun nggih? Dipatri.
dipatek dipatri aja ngasih lali. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Telu wae engko ndak kakean ndebludak. Yang satu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim itu ya Allah kula nyuwun pamunten dumateng panjenengan, wa atubu ilaihi, dan atubu itu aku kembali kepadanya. Itu dibaca berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Saged sebelum subuh wau, atau amalan ini dibaca istighfar ini sakwise jenengan salat duha. Tadi bar salat duha niku jenengan membaca astagfirullahaladzim napa wau wa atubu ilai, rasa kesusu maksudnya wah pokok dinikmati ya. Nek dereng nikmat ya pripun Mas, nek dereng nikmat berusaha dinikmati. Lho kenapa? Karena Allah itu akan mengabulkan doa kita selama kita tidak ta'ajjul. Kan nanti adabnya berdoa kan tidak boleh tergesa-gesa. Baik tergesa-gesa dikabulkannya atau tergesa kesusu di dalam mengucapkan. Baca Quran kan ngeten, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing saya ngoten Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan enten hadisnya Mas, ada jawaban-jawaban gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, dinikmati. Jane ya ora apa-apa, ilmu tajwide nek bener apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini enggak apa-apa disambung, tapi itu kurang utama. Yang utama Rasul memberikan pengajaran berhenti setiap surat setiap ayat itu nggih pun. Jadi waktu sahur nih Pak, kenapa dalam satu hadis Nabi yang zilullahu ta'ala kullalailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al akhir fayaqulu azza wajal mayyad'uni fa astajibu lahu wa mayas'alani fa'atihi wa mayyastaghfiruni faghfir lahu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap ya khinayab kok ketika ya sisa di sepertiga malam. Rahmat Allah ya, ampunan Allah itu saat itu, rumbungan langit itu turun di saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya turun ke bumi ya, ila sama dunia tadi ya, itu disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan siapa yang meminta dan memberikan ampun kepada orang yang meminta ampunan. Karena itu sudah diteliti Pak. Kenapa di waktu itu lebih istijabah? Karena di situ dari sisi rasa, kemudian getaran-getaran alam itu loh. Makanya di situ kan karena inna sanulqi alaika qaulan sakila. Jenengan kalau kepengen betul-betul merasakan luar biasanya manfaat qiyamul lail itu, dan memang orang-orang nanti hadisnya banyak Pak itu. Memang orang ketika kepengen mendapatkan kemuliaan, kata Rasul bangun malam, sahirul layal. Orang kalau kepengen luar biasa mendapatkan futuh, siapapun itu, nek santri ya santri, nek siapapun itu adalah qiyamul lail. Karena kemuliaan seseorang itu di antara adalah qiyamul lail itu. Ya, di sepertiga malam dari jam 3 sampai waktu tadi? Adzan subuh. Memang tingkatan kita mungkin masih berat, belum bisa seperti para beliau-beliau yang memang menikmati itu. Ya. Maka orang itu kalau lebih suka meninabubukan tubuh, kan kita itu senangnya lebih memanjakan tubuh
Kita itu lebih sering memanjakan tubuh kita. Untuk apa? Makan itu. Kakean makan itu apik napa ora apik? Nanti kalau jangan baca kitab Tazkiyatun Nafas itu di antara penyebab kematian hati itu adalah kathratul akli, wong kakean mangan. Kenapa? Bahaya banyak, orang banyak makan itu satu membikin nanti pasti efeknya dalam ibadah dia itu malas, itu diantara. Yang kedua menimbulkan banyak penyakit, soalnya sudah otomatis kakean mangan mesti napa Mas? Gemuk. Napa? Lagi banyak penyakit masuk. Ya, kakean mangan gemuk, akhirnya banyak penyakit. Pokok banyak makan nggak baik. Pakai aturan kabeh sekonten. Bahkan juga orang yang banyak makan, kalau makannya malam itu sulit bangun untuk apa malam. Makanya wong kakean makan itu nggak punya hatinya itu tidak tajam, Pak. Maka wong di situ kenapa kok hatinya tajam? Itu banyak prihatinnya dengan apa, Pak? Puasa. Ya nek awake ra poso pokok wong itu aja kakean mangan ngono wae lah. Karena nanti ada sabda Nabi, di antara tanda akhir zaman itu orang itu akan banyak makan dan banyak gemuk. Tapi mereka itu melemah di dalam apa ibadah. Jadi bos sekalian, terakhir nggih, setelah matahari terbit, begini apa mau. Jadi niku apa itu? Kalau kepingin mendapatkan kemuliaan bangun malam, terutama nyunse ibu-ibu ini senjata nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini kan punya anak, punya macam-macam. Maka pakailah senjata ini untuk bangun malam dan lakukan istiqomah. Kalau kepingin tajribah itu pelatihan untuk menjadikan habit, kebiasaan, paksa diri untuk qiyamul lail selama 40 hari. Nanti pasti hasil secara rohaninya awalnya sudah itu 40 hari. Coba 40 hari. Sholat duha gitu juga sama. Coba dipelatih selama 40 hari. Nanti pasti sudah akan jadi habit tersendiri. Ya, jadi nanti di waktu malam biasakan itu terus istiqomah. Lah di situ ada senjata, pakailah untuk berdoa. Karena nanti ada sabda Nabi, doa yang akan dikabulkan Allah itu di antara 3, doa orang tua kepada siapa? Anaknya. Lah, orang tuanya berdoa di sana apa mau? Sahur atau di waktu sepertiga malam. Makanya kenapa Rasulullah itu memakruhkan orang itu begadang malam ya terlalu lama, karena itu membuat orang itu susah bangun malam. Maka sing apik niku ndang cepet turu diniati engko genten tangi. Allah alam bisawab. Niku nih Pak, jane niku masih panjang nek ger diterangke poin-poin gampang. Ada 10 soalnya Mas. Baru berapa Mas? Baru 1 nggih. Jadi memperhatikan al-auqat al-asyarifah, waktu-waktu yang mulia banyak sekali sebenarnya, tapi minimal tadi Bu nggih, antara waktu azan dan iqomah, kemudian waktu nek Jumat tadi sore tadi, kemudian juga di waktu sahar, itu terus istiqomah aja ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabai apa yang menjadi doa-doa kita. Demikian jam sekalian, semoga bermanfaat. Allah alam bisawab wa akhiru dawana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.